Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah meskipun masih secara online. Mari kita mengambil waktu teduh, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Mari kita berdiri dan mengakui bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Tritunggal yang akan menolong kita untuk menikmati ibadah pada hari ini. Amin. Daud dalam Mazmur 40 ayat 6a berkata, "Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau." Saudara, jikalau kita melihat hidup kita sampai saat ini, bukankah benar bahwa Tuhan telah banyak melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidup kita? Tangan Tuhan yang tidak terlihat itu selalu bekerja, menolong dan menopang hidup kita. Mari kita bersyukur atas segala perbuatannya dan kasih setianya bagi kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi Bapa yang mengerti segala keperluan kita. Mari kita terus bersyukur kepada Dia. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku bersyukur
Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Begitu banyak, begitu besar, begitu agung dan mulia segala pekerjaan tangan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau terkadang kami memiliki hati yang kurang bersyukur. Terkadang ketika kami mengalami persoalan demi persoalan dalam hidup ini, kami bersungut-sungut, kami ngomel-ngomel, kami merasa Tuhan tidak ada. Padahal Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan ampuni kami. Ketika kami mengikuti ibadah pada hari ini, mohon Tuhan yang sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh dilayakkan untuk memuji mengagungkan Engkau. Tuhan, kami juga bersyukur atas pekerjaan Tuhan bagi bangsa kami. Kami bersyukur untuk proses vaksinasi yang sedang berlangsung. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan pakai agar melalui vaksinasi ini bangsa kami boleh sedikit demi sedikit dipulihkan dari keadaan terkena COVID ini. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan bagi bangsa kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, di tengah suasana masih liburan lebaran saat ini, kiranya Tuhan berikan keamanan, ketertiban, ketentraman terhadap bangsa kami. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan agar bangsa kami boleh dipulihkan. Bangsa kami boleh dibebaskan. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Entah itu masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah perekonomian, pergumulan di dalam keluarga, ataupun mereka yang masih bergumul dengan dosa-dosa mereka. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap jemaat-Mu dalam pergumulan mereka masing-masing, supaya mereka masih tetap bisa melihat tangan Allah yang bekerja dalam segala situasi untuk menolong setiap mereka. Tuhan, kami rindu agar setiap jemaat-Mu boleh terus merasakan tangan kasih-Mu melingkupi setiap mereka. Kami menyerahkan Tuhan setiap kami, hati dan pikiran kami. Meskipun kami masih beribadah di rumah, Tuhan yang tolong kami supaya kami dapat konsentrasi, supaya kami boleh sungguh memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Mendengarkan firman Tuhan dan boleh diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini semuanya dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Mari kita membaca bacaan bertanggapan dari Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai, aku akan makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Sebagai hamba-hamba Tuhan, biarlah kita rindu untuk memberikan hati dan hidup kita baginya. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise.
All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Inilah rinduku ya Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari kita bersama bangkit berdiri. Bersama dengan orang-orang percaya di berbagai tempat, mari kita menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Rajin kau berikan Injil, harta kau berposisi
Salam sejahtera jemaat yang terkasih, dimanapun saudara dan saudari mengikuti ibadah ini. Kita masuk dalam firman Tuhan dan kita akan menyiapkan diri dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa, bukalah telinga kami untuk mendengar, mata kami untuk melihat, pikiran kami untuk mengerti, hati kami untuk menerima kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu dan pakai dia menjadi saluran anugerah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja, pasal yang ke-19, ayat yang ke-9 sampai ke-18. Bagian firman Tuhan ini menceritakan Nabi Elia melarikan diri ke Gunung Horeb. Untuk memahami makna bagian ini, kita perlu mengerti terlebih dahulu konteksnya. Di pasal sebelumnya diceritakan bagaimana di Gunung Karmel Nabi Elia. Dia seorang diri berhadapan dengan 900 nabi-nabi palsu. 500 nabi Baal dan 400 nabi Azera. Di mana dia memproklamasikan bahwa Allah Yahweh adalah Allah yang sejati. Ia berdoa dan api turun dari langit dan membakar habis korban bakaran itu. Dan dengan perintah Nabi Elia ke 900 nabi-nabi palsu itu pun dibunuh. Nah setelah itu Nabi Elia berdoa lagi. Maka hujan pun turun menghapus kemarau 3 tahun di tanah Israel. Nah apa yang terjadi kemudian adalah sangat tidak terduga. Jezebel mengancam untuk membunuh Nabi Elia. Dan Elia yang telah dengan gagah perkasa mengalahkan 900 nabi palsu, lari terbirit-birit menyelamatkan dirinya. Ia lari ke padang gurun, lalu duduk di bawah pohon, dan di sana ia meratapi nasibnya. Dan berkata, cukup Tuhan, cukup semua ini ambil nyawaku. Tetapi Tuhan tidak membiarkan dia, ia mengutus seorang malaikat dan memberinya makan dan minum. Elia bangun, makan dan minum, ia menjadi kuat dan dia berjalan 40 hari, 40 malam menuju ke Gunung Horeb, Gunung Allah. Tempat di mana Musa dulunya bertemu dengan Tuhan. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini adalah mengenai pertemuan Elia dengan Tuhan di atas gunung itu. Dengarkanlah firman Tuhan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Demikian, apa kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi Tuhan tidak ada dalam angin itu. Dan sesudah angin datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu ia pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik.
Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, harus kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku, Tuhan berkata, akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian firman Tuhan dan terpujilah namanya. Saudara kasih di dalam Tuhan, pada tanggal 3 Juni 1998, terjadi kecelakaan kereta api terburuk di Jerman. Kereta api terguling dan merenggut ratusan nyawa penumpang. Nah, setelah melalui investigasi diketahui penyebabnya adalah satu roda. Satu roda saja pada gerbong pertama retak dan patah. Maka terjadilah reaksi berantai di mana seluruh gerbong terguling. Lebih jauh itu diketahui roda itu retak karena material fatigue, keletihan materi. Maka malapetaka terjadi. Saudaraku yang terkasih, besi saja bisa menjadi letih, apalagi kita manusia. Tubuh dari daging dan tulang. Ada keletihan yang sedemikian rupa hingga kita sebut sebagai burnout. Burnout seperti sebatang korek api terbakar. Seperti benang karet yang melar, rapuh, kendor, tidak lagi memiliki kekuatan. Tapi hari ini, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan berbicara tentang burnout yang lebih dalam. Spiritual burnout, keletihan rohani. Terbakar habis kekuatan rohaninya. Ini terjadi saat di mana rohani seorang Kristen ambruk. Ia tidak lagi gagah perkasa melayani Tuhan. Ia bukan saja menjadi letih dan lesu, tetapi ia kehilangan pegangan, bahkan harapan hidup. Kita juga akan melihat bagaimana Tuhan kemudian memberikan solusi bagi orang-orang percaya yang letih lesu rohaninya. Ada 3 hal yang akan kita sentuh pada hari ini. Pertama, keletihan rohani bisa menimpa siapa saja. Kedua, kita perlu datang kepada Tuhan untuk dipulihkan. Dan ketiga, kita perlu saudara-saudara seiman untuk melayani bersama agar kita tidak menjadi burnout. Mari kita lihat satu persatu. Keletihan rohani bisa menimpa siapa saja. Entah engkau seorang Kristen biasa, ibu-ibu rumah tangga, pemuda remaja, para aktivis gereja, penatua diaken, hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, ibu-ibu pendeta, semua semu-semu. Tidak ada pengecualian. Elia adalah seorang nabi, saudaraku. Seorang hamba Tuhan yang setia, yang begitu luar biasa. Tapi dia mengalami depresi rohani. Rohaninya ambruk. Maka jika di antara kita, saudaraku sekalian berpikir ia kebal dari keletihan rohani, maka ia sedang menipu diri sendiri. Seperti virus COVID tidak pandang bulu, demikian juga burnout secara rohani bisa terjadi pada setiap orang percaya. Adalah mitos jika ada kita yang berpikir semakin melayani, semakin setia, maka dia akan semakin kuat. Tidak, itu mitos, itu tidak selalu benar. Bukankah Elia nabi yang setia, nabi yang begitu hebat dalam melayani? Toh, ia ambruk rohaninya. Tidak, kesegaran rohani tidak terletak pada pelayanan. Pedang diasah semakin tajam. Tapi pedang kalau digunakan terus menerus, dia akan menjadi tumpul. Orang Kristen yang terus melayani sangat bisa ambruk rohaninya. Orang Kristen tentu saja harus melayani, saudaraku. Tentu saja kita mesti membara bagi Yesus Kristus. Tetapi seperti kayu, sebatang kayu, jika ia habis terbakar atau dia terbakar terus,
suatu ketika dia juga akan habis terbakar dan yang sisa adalah arang dan abu. Untuk mampu terus-menerus kita melayani, seseorang perlu kekuatan rohani yang terus-menerus ditambahkan kepadanya. Saudara, adalah mitos jika kita berpikir, jika imannya kuat, jika ia bersandar kepada Tuhan, maka rohaninya akan kuat dan kokoh. Belum tentu, saudaraku. Bukankah Elia adalah nabi yang imannya begitu luar biasa? Dalam hal iman, siapa di antara orang-orang percaya yang bisa dibandingkan dengan Elia? Dia begitu berdoa, api turun dari sorga. Dia begitu berdoa lagi, hujan turun menghapus 3 tahun kemarau. Kekuatan rohani, saudaraku, tidak terletak pada pelayanan. Tidak juga pada iman seseorang. Jika di antara kita berpikir, saya rajin beribadah, saya rajin melayani, saya rajin memberikan persembahan, rajin belajar firman Tuhan, maka aku akan oke-oke saja. Tidak, saudaraku. Kita sedang menipu diri sendiri. Bukankah Elia melakukan semua itu? Toh, ambruk rohaninya. Jadi jangan takabur, spiritual burnout bisa menimpa siapa saja. Jadi apa solusinya? Mari kita akan melihat poin yang kedua. Alkitab mengatakan Elia lari ke gunung Allah, ke gunung Horeb. Di sana dia dipulihkan. Bagaimana Allah memulihkan Elia? Ayat 9 dikatakan Elia masuk ke sebuah gua, celah batu. Dan sangat mungkin saudaraku, ini tempat yang sama di mana Musa bersembunyi saat Allah menampakkan diri kepadanya. Maka Elia pun harus berteduh dalam gunung batu. Saat berjumpa dengan Allah yang berbicara kepadanya, Tuhan memulihkan Elia. Dan Tuhan memulihkan Elia dengan 2 cara. Pertama, dia bercakap-cakap dengan Elia dan mengajukan 2 pertanyaan yang sama. Apa kerjamu di sini, Elia? Nah, saudara, tentu saja Tuhan tahu apa yang dikerjakan Elia. Ia Allah yang Maha Tahu. Tetapi untuk memulihkan kita, Allah berbicara kepada kita. Ia membiarkan kita mencurahkan isi hatinya. Mencurahkan segala unek-unek kita. Dan sekalipun isi hati kita tidak benar, dan sekalipun kata-kata kita tidak tepat, seperti jawaban Elia misalnya, dia berkata, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu, maka aku sendiri yang hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudaraku, benar, Elia telah giat melayani Tuhan. Benar, orang Israel telah berpaling bagi Tuhan. Mereka telah murtad. Mereka telah meninggalkan perjanjian dengan Tuhan. Tetapi hanya aku sendiri yang hidup. Benarkah demikian? Jelas tidak. Bukankah begitu banyak orang Israel yang membantu Elia untuk membasmi nabi-nabi palsu itu? Apakah hanya 1 nabi yang tersisa, yang masih setia? Elia sendiri? Jelas tidak. Masih ada sekitar 100 nabi-nabi yang setia yang disembunyikan oleh Obadya dalam gua-gua. Tapi Allah kita tidak berdebat dengan Elia. Ia hanya mau Elia menumpahkan isi hatinya. Tuhan ingin memulihkan Elia. Ia ingin memulihkan Elia dengan pertama-tama bercakap-cakap dengannya. Membiarkan dia mencurahkan isi hatinya. Yang kedua, saudaraku, dengan memperlihatkan kemuliaannya. Tuhan mendatangkan angin besar dan kuat yang memecahkan gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Tetapi Tuhan tidak ada di sana. Dan setelah angin dahsyat datang gempa menggoncang, tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Lalu datang api menghanguskan dan Tuhan tidak ada api dalam api itu. Lalu datanglah angin sepoi-sepoi basah. Dan disitulah Elia mengalami kehadiran Tuhan. Dan dia menyelubungi mukanya. Ia tidak tahan. Ia malu. Ia merasa bersalah. Lalu Tuhan kembali bertanya pertanyaan yang sama.
"Hai Elia, apa kerjamu di sini?" Elia menjawab dengan jawaban yang sama. "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan tidak perlu bertanya. Tidak ada yang bisa disembunyikan bagi Tuhan. Maka ketika ia bertanya, kita tahu ada yang tidak beres dengan hidup kita. "Hai Adam, di manakah engkau?" Tuhan bertanya. "Hai Kain, di manakah adikmu? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua itu? Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Ini adalah satu teguran. Ini teguran bukan kepada kesetiaan Elia, bukan kepada iman Elia, tapi ini teguran kepada cara kerja Elia, cara dia melayani. "Apa kerjamu di sini Elia?" Tuhan ingin Elia merenungkan kembali bagaimana ia telah melayani dan bekerja bagi Tuhan. Mengapa sampai rohaninya itu ambruk? Mengapa sampai ia hangus terbakar? Mengapa dia harus lari terbirit-birit dari ancaman Jezebel? "Apa kerjamu di sini Elia? Tahukah kamu mengapa rohanimu kering? Engkau pikir engkau sendiri yang setia? Engkau pikir hanya engkau bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan? Engkau pikir engkau yang bekerja paling keras? Dan tanpa engkau kemudian kerajaan Allah akan rontok? Engkau salah Elia. Kerajaanku tidak terletak padamu. Gerejaku tidak tergantung padamu. Engkau pikir engkau sendiri yang setia? Tetapi lihat, aku meninggalkan bagiku 7.000 orang Israel yang lututnya tidak bertulut dan yang mulutnya tidak pernah mencium Baal. Tuhan bertanya, saudaraku, pertanyaan yang sama kepada kita. "Apa kerjamu, hai Filip?" Saudara bisa mengganti dengan nama saudara sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita pun bisa seperti Elia. Terbakar habis, bekerja dan melayani Tuhan dengan cara yang tidak benar. Kita melayani habis-habisan, karena kita merasa kita paling berjasa, kita bekerja paling kelas, kita paling setia, semua yang lain hanya berpura-pura mengikuti Tuhan. Sebaliknya kita yang paling rajin, paling tahan banting, paling lama melayani di gereja, dan tanpa saya gereja Tuhan akan rontok. Itu tidak benar, saudaraku. Lalu kita terbakar habis. Tidak ada kekuatan rohani yang tersisa. Lalu kita menjadi begitu marah dan frustasi. Saat kita mengajak orang lain melayani, mereka tidak mau. Kita merasa mereka memberikan alasan yang tidak masuk akal, hanya dicari-cari saja. Saya sudah capek-capek berkorban melayani, mengapa tidak ada yang mau berbagi? Saya sudah capek-capek tidak ada penghargaan. Nama pun tidak pernah disebut, hari ulang tahun pun tidak pernah diingat. Capek, marah, jengkel, frustasi. Saudaraku yang kasih, jika ini terjadi, maka engkau sudah burn out secara rohani. Dan itu bukan salah siapa-siapa, saudaraku. Itu salah Elia, itu salah kita sendiri. Tapi Tuhan berbelas kasihan kepada kita yang memberikan dua solusi. Pertama, berhenti dan datang ke gunung Allah. Di balik bukit karang yang teguh untuk mendengarkan suaranya. Tidak ada Allah dalam angin yang kencang, dalam gempa yang dahsyat, dan dalam api yang menghanguskan. Tetapi Allah datang dalam angin yang sepoi-sepoi. Elia seperti kita, banyak berharap supaya mujizat akan mengubah hati manusia. Bukankah api telah turun dari langit? Bukankah Allah sejati telah ditunjukkan dan begitu jelas? Lalu mengapa orang-orang Israel tidak berbalik kepada Yahweh? Mengapa bangsa Israel tidak berdiri dan melawan Ahab dan Yezebel? Tidak. Karena memang saudaraku,
hati manusia tidak diubahkan oleh mukjizat? Bukankah anak manusia Yesus Kristus berbuat mujizat demi mujizat? Toh hati mereka tidak bertobat. Dan pada akhirnya mereka menyalibkan dia di atas kayu salib. Hati manusia tidak diubahkan oleh api turun dari langit, tapi oleh pekerjaan Roh Kudus dalam hati manusia. Seperti angin sepoi-sepoi yang berhembus. Demikian Tuhan Allah bekerja mengubah hati kita. Memulihkan Elia dan memulihkan setiap kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi solusi bagi Elia menjadi solusi bagi setiap kita. Kita harus datang ke gunung Allah, bersembunyi di balik batu karang yang kokoh. Dan batu karang itu adalah Yesus Kristus. Dialah tempat persembunyian kita. Kita harus senantiasa memberikan waktu untuk bertemu dengan Kristus Yesus secara pribadi. Dan membiarkan sumber air hidup itu menyegarkan jiwa kita yang lesu. Saat kita melayani, kita itu alat. Kita itu saluran di mana kuat kuasa Allah disalurkan bagi banyak orang. Tapi kita sendiri dapat menjadi lesu, dapat menjadi letih. Mengapa? Karena kita hanya alat, hanya saluran. Maka air hidup tidak berhenti pada kita saat kita melayani. Ia hanya mengalir melalui kita saja. Tidak heran pada saat kita melayani kita bisa menjadi kering. Tidak heran Yudas dapat melayani, dapat menjadi rasul, dapat menyalurkan kuat kuasa Tuhan tanpa ia sendiri bertobat dan diselamatkan. Karena air hidup hanya lewat saja. Oleh sebab itu seseorang yang melayani, ia bisa kering kerontang hidup rohaninya. Tapi saat kita hidup seperti sebatang pohon, Alkitab mengatakan, yang ditanam di tepi aliran yang hidup, ia menjadi segar, ia tumbuh kuat dan berbuah pada musimnya. Saat hidup kita seperti bejana di mana ada harta terpendam, maka sekalipun kita dibanting, dia tidak akan hancur binasa. Saudaraku, kita jangan hanya melayani. Kita jangan hanya menjadi saluran. Kita jangan hanya menjadi alat. Kita harus menjadi bejana di tangan Tuhan yang menampung air hidup, yang menyegarkan jiwa kita. Maka datanglah kepada gunung batu Yesus Kristus yang memberikan kesegaran rohani bagi manusia. Itu hanya terjadi saat kita, engkau dan saya berhenti. Berikan waktu, berikan tempat bagi Kristus untuk melayani kita. Elia harus berhenti, membiarkan Allah melayani dan memulihkan dia. Sebelum Yesus Kristus, dia disalibkan di atas kayu salib. Dia menundukkan dirinya. Dia mencuci kaki murid-muridnya. Saat itu bukan mereka yang melayani dia, tapi dia yang melayani mereka. Ketika ia bangkit, dia tidak langsung terangkat ke surga. Tapi dia menampakkan diri melayani mereka. Meneguhkan dan memulihkan luka-luka hati mereka. Hanya ketika engkau dan saya mau memberikan hidup untuk dilayani oleh Yesus Kristus, sumber air hidup, maka rohanimu akan dikuatkan dan disegarkan. Maka saudaraku, maukah hari ini engkau datang untuk dipulihkan oleh Yesus Kristus? Nah, kita masuk poin terakhir saudaraku. Setelah memulihkan Elia, Tuhan Allah memberikan satu perintah kepada Elia, pergi kembali ke jalanmu, jalan yang sama di mana engkau melarikan diri.
Saat ini engkau tidak perlu takut lagi. Ahab dan Yezebel tidak lagi menakutkan engkau. Mengapa? Karena Allah yang berdaulat, bukan Ahab dan Yezebel. Bukan penguasa-penguasa manusia. Jika Ahab bertata, itu pun karena Allah mengizinkan. Jika tidak, maka dia akan diturunkan. Dan saatnya telah tiba, ia akan diturunkan. Maka saudaraku, firman Tuhan berkata kepada Elia, urapi Hazael menjadi raja Syria. Karena Allah adalah Allah yang bertata atas segala bangsa. Bahkan pemerintahan raja non-Israel pun tunduk di bawah kedaulatan Allah. Urapi Yehu menjadi raja Israel karena Ahab akan diturunkan. Urapi Elisa menjadi nabi karena engkau Elia, engkau tidak dapat melayani sendiri dan engkau tidak dapat melayani selama-lamanya. Nah, ini poin yang sangat penting bagi setiap kita yang melayani dan poin yang sangat penting untuk mencegah kita untuk burn out secara rohani. Pelayanan itu bukan milik kita, saudaraku. Gereja Tuhan bukan milik kita, itu milik Allah sendiri. Engkau dan saya tidak bisa melayani sendiri. Dan kita tidak akan melayani selama-lamanya. Harus ada saudara dan saudari melayani bersama kita. Dan saatnya tiba, Elisa harus turun dan maksud saya Elia harus turun dan Elisa harus menggantikannya. Tidak ada single factor dalam pelayanan. Petrus tidak bekerja sendiri. Paulus pun dikelilingi oleh rekan-rekan sepelayanan. Elia tidak bisa, maka tidak ada satupun kita yang bisa. Bahkan Yesus Kristus pun tidak pernah melayani sendiri. Dia melayani bersama dengan murid-muridnya. Maka setiap kita harus melayani bersama. Kita tidak bisa melayani selama-lamanya. Cepat atau lambat Elia harus digantikan oleh Elisa. Dan saatnya tiba. Seberapapun pencapaian pelayanan kita. Seberapapun legasi pelayanan kita. Kita harus percayakan kepada generasi berikutnya. Maka saudaraku, kaderisasi adalah wajib dalam pekerjaan rohani. Pekerjaan Allah harus terus berjalan. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan akan datang silih berganti. Tetapi pekerjaan Tuhan akan jalan terus. Dan apa yang firman Tuhan katakan kepada kita tentang solusi untuk spiritual burnout. Dan kita rangkumkan sebagai berikut. Pertama, itu bisa terjadi kepada setiap kita. Kedua, kita perlu datang kepada Yesus Kristus untuk dipulihkan dan untuk mendapatkan kesegaran rohani. Dan terakhir, saudaraku, untuk mencegahnya, biarlah kita tidak pernah melayani sendiri. Kaderisasi harus dilakukan. Dan semua kita, mari kita bergandeng tangan untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tutup dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memberikan waktu untuk Roh Kudus berbicara kepada kita. Kita menenangkan diri, mendengarkan suara Tuhan. Apakah kita telah letih dan lesu melayani pada hari ini? Yesus berkata, datanglah kepadaku. Engkau yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Mari dengan senyap saya mengajak kita datang kepada Kristus dan membiarkan Dia melayani dan memulihkan kita. Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara. Terus berbicara dan lawatlah umat-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang hidup. Amin.
Mari kita bertekad untuk bekerja memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap orang yang melayaninya dengan sungguh. Beri terbaikmu. Dengar seruannya, beri terbaikmu. Rendah atau tinggi, Dia melihat. Kerja semampumu, tak menuntut. Tak perlu dipuji, Dia yang tahu. Semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Hari kan berlalu dengan pesat. Bekerjalah cepat, Dia akan uji. Tak kala Dia datang, damai senang. Ada pahala sedang menunggu. Semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera pada layar Anda. Kebaktian doa dapat Anda ikuti melalui online streaming setiap hari Rabu. Virus COVID-19 masih ada di sekeliling kita. Mari kita tetap menjaga diri dan waspada terhadap titik lengah virus COVID-19. Selalu jaga jarak aman saat mengantri dimanapun Anda berada. Hindari menaiki transportasi umum yang sudah penuh. Aturlah jarak Anda ketika rapat di kantor dan ketika berada di dalam lift, dan tetaplah jalankan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Hindari makan bersama dengan teman-teman dan tetap pakai masker dan jaga jarak Anda saat foto bersama. Tetaplah waspada saat memakai fasilitas umum dan jagalah kebersihan. Jangan lengah dan tetaplah waspada. Meski vaksin sudah dilakukan, tetaplah lakukan 5M untuk mencegah penularan virus COVID-19. Tetaplah memakai masker dimanapun Anda berada, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas Anda. Silakan hubungi para pengurus atau gugus tugas lokasi masing-masing untuk informasi atau bantuan yang Anda perlukan. Virus COVID-19 masih ada di sekeliling kita. Tetap waspada untuk diri kita dan orang-orang di sekeliling kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat sekalian, kita persilakan untuk berdiri dan kita akan masuk di dalam doa ucapan syukur. Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala berkat yang Engkau telah curahkan bagi kami dalam ibadah ini. Kami datang padamu membawakan persembahan ini. Pakailah untuk pekerjaanmu dan kebutuhan akan bait sucimu.
Berkatilah setiap yang dapat memberi pada hari ini dan terutama yang belum mampu untuk memberi. Cukupkanlah akan segala kebutuhan mereka ya Tuhan, khususnya kebutuhan anak-anak-Mu pada masa pandemi ini. Dan kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Kita tetap berdiri saudaraku, kita akan menyelesaikan ibadah dengan menerima berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudaraku, kita telah menyembah Tuhan Allah kita. Kita telah dilayani oleh firman-Nya. Sekarang mari kita diutus untuk melayani Tuhan. Dimanapun engkau berada dan kemanapun engkau pergi. Jadilah terang, jadilah garam, kabarkanlah Injil penuh dengan keberanian. Berikanlah Injil dengan penuh himbak bijaksana dari Allah sendiri. Jangan takut, karena Dia yang mengutusmu beserta denganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Allah ada di depanmu, memimpinmu. Tuhan ada di belakangmu, melindungimu. Tuhan ada di sampingmu, mendampingimu. Tuhan ada di bawahmu, menopangmu. Tuhan ada di atasmu, mengawasi setiap langkah hidupmu. Jangan takut, Allah besertamu. Jangan takut, pulanglah dengan damai sejahtera, cintailah dan layanilah Tuhan. Amin. 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 Jemaat dipersilakan untuk duduk, mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.